Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang kota-kota paling kotor dan jorok di dunia. Bayangkan, kota-kota ini seperti tempat sampah raksasa, penuh dengan polusi, sampah berserakan, dan bau-bau yang sangat busuk. Melihat kondisi kota-kota ini membuat kita bersyukur tinggal di Indonesia, meskipun terkadang macet dan banjir. Setidaknya, kita masih bisa bernapas dengan lega dan tidak perlu khawatir terkena penyakit karena lingkungan yang kotor. Daripada penasaran, lebih baik kita lihat langsung kota-kota mana saja yang dinobatkan sebagai yang paling kotor dan jorok di dunia. Ayo kita mulai. Pertama, kita sampai di Dhaka, ibu kota Bangladesh. Kota ini sangat padat dan penuh dengan sampah. Dhaka dinobatkan sebagai salah satu kota paling tercemar di dunia. Udara di sana penuh dengan asap kendaraan dan pabrik, sampai-sampai terlihat abu-abu. Sampah juga menumpuk di mana-mana, seperti tidak ada tempat sampah. Masalahnya, pengelolaan sampah di Dhaka masih sangat buruk. Jadi sampah-sampahnya menumpuk, membuat pemandangan menjadi jelek, dan bau busuknya menyebar kemana-mana. Belum lagi, banyak warga Dhaka yang tinggal di pemukiman kumuh dengan sanitasi yang tidak layak. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, dan banyak yang buang air sembarangan. Kalian bisa bayangkan betapa kotor dan joroknya kota ini. Semoga pemerintah Dhaka segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Kasihan sekali warga Dhaka harus hidup di lingkungan seperti itu. Selanjutnya, kita terbang ke India, tepatnya ke ibu kotanya, Delhi. Kota yang penuh dengan sejarah dan budaya ini juga dikenal dengan masalah polusi udaranya yang sangat serius. Kalau berbicara tentang polusi udara, Delhi jagonya. Kota ini sering kali berada di puncak daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Udara di Delhi seperti asap knalpot motor yang dihirup langsung. Setiap hari, warga harus berjuang melawan kabut asap yang tebal. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari asap kendaraan, pabrik, sampai pembakaran sampah. Semua ini berkontribusi pada kualitas udara yang sangat buruk. Saking parahnya, pemerintah India sampai harus mengeluarkan peringatan kesehatan dan menyarankan warga untuk memakai masker jika keluar rumah. Ini adalah langkah darurat yang harus diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tapi, masalah Delhi bukan hanya polusi udara saja. Ada banyak tantangan lain yang harus dihadapi kota ini. Pengelolaan sampah di sana juga sangat buruk. Sampah seringkali tidak dikelola dengan baik dan menumpuk di berbagai sudut kota. Sampah-sampah menumpuk di mana-mana, mulai dari pinggir jalan sampai ke sungai. Ini menambah masalah lingkungan yang sudah ada. Sungai Yamuna, salah satu sungai suci di India yang mengalir di Delhi, sekarang menjadi sangat kotor dan tercemar. Airnya dipenuhi sampah dan limbah industri. Airnya sudah tidak layak pakai, bahkan untuk mencuci baju sekalipun. Ini sangat menyedihkan mengingat pentingnya sungai ini bagi masyarakat setempat. Kemacetan di Delhi juga sangat parah. Setiap hari, jutaan kendaraan memenuhi jalan-jalan kota, menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Bayangkan, kalian bisa terjebak macet berjam-jam di jalanan yang penuh asap kendaraan. Sungguh mimpi buruk. Ini tidak hanya membuang waktu, tetapi juga memperburuk kualitas udara. Semoga pemerintah India bisa segera mengatasi masalah polusi dan kebersihan di Delhi ini. Langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif sangat diperlukan. Kasihan sekali warga Delhi yang harus hidup di lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Mereka berhak mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang lebih baik. Perjalanan kita mencari kota terkotor di dunia berlanjut ke Karachi, kota terbesar di Pakistan. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan pusat ekonomi penting. Namun sayangnya, juga dikenal karena masalah kebersihan yang parah. Sama seperti Dhaka dan Delhi, Karachi juga memiliki masalah serius dengan polusi dan kebersihan. Sampah berserakan di jalanan, dan udara penuh dengan polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Ketika musim hujan, bersiaplah melihat Karachi berubah menjadi lautan sampah. Hujan deras seringkali menyebabkan banjir yang membawa sampah kemana-mana, menciptakan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Sistem drainase yang buruk membuat air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar, akhirnya malah membawa sampah-sampah berserakan di jalanan. Ini memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan di kota. Bau busuk dari tumpukan sampah itu sangat menyengat. Warga harus hidup dengan bau yang mengganggu setiap hari, yang tentu saja mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ditambah lagi, polusi udara dan air di Karachi juga sangat parah.
Asap dari kendaraan dan pabrik menambah buruk kualitas udara, sementara air yang tercemar membuat banyak warga jatuh sakit. Banyak warga yang tinggal di pemukiman kumuh dengan sanitasi yang tidak layak. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tanpa akses ke fasilitas dasar. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, dan banyak yang terpaksa buang air sembarangan. Ini menambah masalah kesehatan yang sudah ada, membuat situasi semakin sulit. Kondisi ini tentu saja membuat kualitas hidup warga Karachi menjadi sangat rendah. Mereka harus berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak yang mudah sakit karena lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Anak-anak, khususnya, sangat rentan terhadap penyakit. Sangat memprihatinkan, bukan? Semoga pemerintah Pakistan segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan upaya besar untuk membersihkan kota dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Karachi punya potensi menjadi kota yang indah dan maju. Tetapi jika masalah polusi dan kebersihannya tidak segera diatasi, bagaimana bisa maju? Dengan perencanaan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, Karachi bisa berubah menjadi kota yang lebih baik. Sekarang, kita terbang ke benua Amerika, tepatnya ke Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Kota ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan tantangan. Kota ini seperti terkena kutukan. Masalah yang dihadapi tidak hanya satu atau dua, tetapi berlapis-lapis. Bagaimana tidak? Port-au-Prince ini memiliki masalah serius dalam hal pengelolaan sampah dan sanitasi, yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum bencana gempa bumi melanda di tahun 2010, kota ini sudah berjuang dengan berbagai masalah. Gempa bumi itu semakin memperburuk keadaan yang sudah buruk. Infrastruktur hancur, sampah menumpuk di mana-mana, dan banyak bangunan yang runtuh. Akses ke air bersih menjadi semakin terbatas, membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi penduduk. Banyak warga Port-au-Prince yang terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka kehilangan rumah dan harta benda. Mereka hidup di tengah-tengah sampah dan kotoran, tanpa fasilitas dasar yang memadai. Bayangkan, hidup tanpa rumah, tanpa air bersih, dan dikelilingi sampah. Anak-anak bermain di dekat tumpukan sampah, tanpa tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Tidak terbayangkan betapa susahnya hidup di kondisi seperti itu. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Semoga pemerintah Haiti dan organisasi internasional bisa segera membantu warga Port-au-Prince untuk membangun kembali kota mereka dan mengatasi masalah sampah dan sanitasi yang sudah sangat parah ini. Bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka. Terakhir, kita sampai di Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Kota ini mungkin tidak terkenal kota-kota lain yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi masalah kebersihan di Antananarivo ini tidak kalah parah. Sampah-sampah menumpuk di pinggir jalan, sungai-sungai tercemar, dan bau busuk menyebar kemana-mana. Sistem pengelolaan sampah di Antananarivo ini masih sangat buruk. Banyak warga yang membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempat sampah yang memadai. Ditambah lagi, kemiskinan yang masih tinggi di Antananarivo membuat banyak warga tidak punya akses ke air bersih dan sanitasi yang layak. Mereka terpaksa hidup di lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Sangat memprihatinkan, bukan? Semoga pemerintah Madagaskar segera menyadari masalah ini dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Antananarivo punya potensi menjadi kota yang indah dan menarik. Tetapi, jika masalah kebersihannya tidak segera diatasi, bagaimana bisa menarik wisatawan? Itulah 5 kota paling kotor dan jorok di dunia. Bagaimana? Melihat kondisi kota-kota tadi membuat kita prihatin, ya? Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Yuk, kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.